Bau. Bu Tari. Itu Pak Atma gimana? Nggak tahu. Tadi kayaknya join tapi Soalnya orangnya di Reptaloka itu ya, film itu ya. lah gimana? Nggak tahu ya, tadi juga nggak pesen sih. Lagi kok kemarin juga tidak apa bilang ngoten. Nah, iya. Lestari kurang satu ya? Pak Atma, Bu, ini Pak Atma di Reptaloka sedang mengikuti itu apa tentang pembuatan film atau gimana itu? Oh. Ya ini saya kira udah masuk tadi kok. Belum. Tadi di main room ada, cuma Coba saya hubungi dulu, Bu. ya. Proses ini Mbak Aul, Pak Atmanya. Jadi nanti Pak Atma dulu ya. Nggih, kasus 1 dulu, 2, 3. Baru kasus 2 dan saya terakhir berarti nanti. Apa harus urut? Gimana nggak tahu. Tidak tahu. Tadi juga nggak tanya Bu Masalah Emi, ya. kamar di sebelah, Bu Les. Salah room berarti. Oke, Bu Emi nyun sewu, ini nanti apa kita harus urut kasus 1 2 3 atau boleh 3 1 2 atau 2 3 1 gitu? Nah, finally. Ini benar orang-orang yang saya Benar. ingin datangi ya. Aku Dan masuk salah kamar kamar salah terus. Saya kemarin gitu, Pak. Sama terus. Kenapa harus salah kamar? Untung ada Mas Agus tadi. Kamarnya Mas Agus, jadi aku langsung metu. Berarti kembali Pak Agus tadi masuk sini. Oke. Yuk, mulai yuk. Mbak Aul atau Bu Lestari yang mimpin ya? Aku tak Oh, yang jadi mimpin. Baiklah, teman-teman semuanya, kita mulai praktek coaching. Mulai dari kasus pertama, yaitu langsung kepada Pak Atma, ya, selaku coach, dan saya sebagai coach ini ya. Monggo silahkan Pak Atma. Bentar, volume saya kok nggak masuk. Kasus pertama bukannya Bu Tari yang pengamat, saya yang coachingnya. Kemarin Oh, Bu Lestari dulu aja. kasus Apa kayak 3. kemarin gitu aja? Yang kayak kemarin Oh, aja. gitu. Oke. Harus surat nggak apa-apa ya? Siap. Berarti saya coach ya. Ya, saya pengamat. Pak Atma siap jadi coaching. Oke. Oke, kita mulai. Nah. Ya, assalamualaikum Pak Atma. Bagaimana kabarnya? Hai Bu Lestari, baik kabarku, terima kasih. Ngomong-ngomong, kenapa Pak Atma kurang bersemangat ya mengajarnya hari ini? Ya maaf aja ya Bu, saya cuma merasa kurang diberi ruang dalam mengajar ya, kurang dipercaya aja sebagai guru. Seakan-akan
saya ketika memilih sesuatu, memutuskan sesuatu itu tidak berdasar profesionalisme saya. Gitu ya Pak ya. Terus dari peristiwa itu sebenarnya apa sih yang membuat Pak Atma itu jadi kurang bersemangat gitu? Ya, Jinan kan tahu, saya disuruh diperingatkan karena saya memakai buku paket bahan ajar. Padahal kan ya memang harus kaya ya. Jadi ya aneh aja menurut saya kalau saya diperingatkan hanya karena saya memakai buku paket yang bukan dari dinas. Itu sih. Gitu ya. Terus bisa Bapak jelaskan alasannya kenapa Pak Atma tidak menggunakan buku paket gitu? Ya, karena kan sebenarnya kemarin saya juga menggunakan buku paket itu sudah saya sampaikan ke anak-anak juga. Hanya saja sebenarnya kalau menurut saya, kalau mau membahas tema yang kemarin itu misalnya tentang kesenjangan sosial, itu kalau mau membahas itu ya kita harus membahas tentang kemiskinan terstruktur. Kalau kita nggak bahas itu ya kita nggak pada inti problematikanya, dan di buku paket yang disarankan sama Pak Pengawas itu nggak ada bahasan itu. Makanya saya cari bahan yang lain. Bahkan saya cari bahan-bahan dari buku literatur umum, saya baca Anthony Giddens dan lain-lain untuk menerangkan itu biar anak-anak tahu fokus masalahnya. Oh iya, saya mengerti. Terus apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Pak Atma? Ya, kalau saya sih yang pasti berusaha menyamakan persepsi ya dalam melihat satu persoalan. Mungkin beliau punya sudut pandang lain, misalnya karena mungkin ada ketakutan terhadap adanya nilai-nilai yang kadang memang cenderung radikal misalnya. Padahal kan buku yang saya pakai juga nggak radikal, meskipun di situ berpikir kritis, tapi di situ nggak ada yang ngajak memberontak atau mengganti sistem pemerintahan atau ideologi. Ya memang buku ini yang saya gunakan ini memang kritis, dia memang banyak melihat secara aktual problem-problem sosial di masyarakat kita. Tapi kan ya nggak perlu khawatir sekali. Ya mungkin hanya itu saja sih yang mungkin harus saya komunikasikan. Nah, melihat apa tadi dari pengawas yang kurang setuju dengan tindakan Pak Atma tadi, kira-kira langkah yang sudah dilakukan Pak Atma tadi apakah sesuai dengan pembelajaran yang akan disampaikan? Iya sih, menurut saya jauh lebih sesuai, karena jadi begini, di buku paket yang dari pemerintah itu justru menurut saya dia terlalu general, terus melihat kasus itu tidak pada intinya. Di bab 1, 2, 3, 4 di satu semester ini saya menemukannya begitu, makanya ya saya harus mencari referensi lain, dan anak-anak senang dengan jadi memang saya mencari esensi dari setiap kasus itu, setiap bab itu esensinya apa, kemudian saya tawarkan itu ke anak-anak sehingga dia bisa melihat kasus itu secara jelas, sehingga justru kenapa saya memaksakan diri memakai model ini dan buku paket ini, ya karena anak-anak di kelas bisa jauh sangat berkembang. Itu yang saya inginkan, dan menurut saya ini menarik karena saya tidak perlu memberikan dari awal sampai akhir, saya cukup kasihkan intinya aja, kemudian anak-anak bisa menyirami itu sendiri, mengembangkan sendiri. Menariknya begitu, yang mungkin itu yang harus saya komunikasikan kepada Bapak Pengawas dan Kepala Sekolah. Ya, baiklah Pak Atma, apakah Pak Atma sudah membicarakan tentang hal ini bersama Kepala Sekolah? Ya, kemarin sih belum, saya belum bicara panjang lebar, saya cuma ditanyai tentang, tapi hanya bertemu sepintas sih, belum gitu. Tapi belum sempat ya. Akan ketemu gitu. Lalu selanjutnya komitmen apa sih yang Pak Atma siapkan nanti untuk kedepannya? Ya, yang pasti karena kita hidup dalam satu ekosistem pendidikan, ya pasti saya harus
bicarakan ini ke kepala sekolah maupun kepada pengawas dan mungkin juga rekan-rekan guru di MGMP sekolah dan MGMP di tingkat kabupaten, karena menurut saya kasus-kasus begini pasti jamak terjadi di mata pelajaran yang lainnya, artinya ada benturan-benturan gagasan yang mau dibawa atau mungkin beberapa hal yang pertimbangan-pertimbangan yang mungkin berbeda ya. Ya, yang pasti ini demi kebaikan pendidikan aja sih, demi kebaikan anak-anak, bukan untuk saya. Saya nggak punya ego apa-apa. Itu sih. Lalu siapa saja yang Pak Atma ajak untuk bisa mewujudkan atau menjalankan komitmen tadi ya? Ya, saya akan ajak semuanya dari MGMP, dari kepala sekolah, dari pengawas, dari juga bahkan mungkin kalaupun siswa bisa jadi bahan pertimbangan ya, karena mereka yang merasakan proses pendidikan yang saya lakukan, jika mungkin mereka juga akan kita ajak untuk membangun komitmen bersama bahwa tujuan pembelajaran di sini apa. Kalau saya sih memang ya mereka harus diajari berpikir kritis, karena itu akan membawa mereka ketika lulus nanti mereka akan bisa berpikir dengan mandiri. Tapi kalau kita cuma memberikan bahan ajar saja ya mereka tidak akan pernah belajar memproses bahan itu menjadi sesuatu ya. Wah, bagus sekali. Lalu apakah Pak Atma punya pengalaman tentang mengajar tanpa buku atau yang berkaitan dengan prestasi mungkin dalam mengajar? Ya, kalau mengajar tanpa buku paket sering ya Bu, terutama kalau saya di latihan-latihan proses kesenian, misalnya di latihan pertunjukan itu saya sering memberikan metode dan teknik latihan yang saya desain sendiri, karena memang ada banyak hal yang tidak bisa diajarkan hanya dengan buku manual, buku paket gitu ya. Ada banyak hal yang justru menarik ketika dia dihubungkan dengan konteksnya atau ketemu dengan momentumnya. Misalnya ada peristiwa apa dan kemudian kita belajar dari peristiwa itu. Saya sering begitu sih. Ya, itu berarti jadi pengalaman mengajar Pak Atma untuk kedepannya lebih baik lagi ya? Ya. Karena saya selalu begini. Saya selalu percaya bahwa buku teks itu dia dibuat dari pengalaman-pengalaman orang yang menuliskannya, pengalaman para ahli, penelitian. Jadi tapi buku teks itu tentu tidak akan bisa merangkum seluruh pengalaman dan seluruh peristiwa yang terjadi. Maka saya selalu menjadikan buku teks itu hanya sebagai pendamping dari realitas yang dihadapi anak-anak. Ya, kalau begitu setelah ini apa yang akan dilakukan Pak Atma untuk selanjutnya? Kalau apa yang saya akan lakukan ya yang pasti saya akan mengkomunikasikan cara berpikir saya ke pengawas, ke kepala sekolah, ke rekan-rekan guru. Artinya ya memang ketika saya memilih itu dengan profesional, benar-benar dengan pertimbangan. Saya tidak punya orientasi ekonomi misalnya karena penerbit itu kemarin memberi saya fee juga bukan karena itu, tapi karena saya memilih memang ini kebutuhan siswa. Wah, luar biasa sekali pengalaman Pak Atma. Nah, ini semoga Pak Atma nanti lebih semangat lagi, lebih kreatif lagi dalam mengembangkan pembelajaran menggunakan selain buku paket juga referensi lain ya. Iya, pasti. Ya. Karena kita belajar nggak mau kan cuma sebatas satu sudut pandang, satu persepsi. Kalau bisa ya kita lihatnya dari seluruh dari seluruh sudut situ. Ya. Makasih banget ya Putari sudah mau mendengarkan keluh kesah saya jadi merasa lega, saya merasa dihargai profesionalitas saya tidak lagi dihakimi, tapi jenengan hanya bertanya dan memotivasi saya. Terima kasih. Iya, semoga pertemuan ini bermanfaat ya Pak ya. Iya, dan sukses selalu, tetap semangat. Mudah-mudahan pengalaman ini menjadi kita lebih baik lagi sebagai seorang pengajar. Terima kasih. Wassalamualaikum.